Sudah selayaknya kan kita menolong orang yang kesusahan gitu. Sudah selayaknya kita peduli. Tapi apa yang membuat kepedulian kita malah jadi bumerang? Kadang-kadang jadi bumerang. Ya karena pedulinya nggak tulus. Peduli yang tulus mah pasti jadi kebaikan. Oh gitu. Aku peduli sama lo, terus lo nggak balas, sakit hati aku. Apa itu peduli namanya? Oke. Aku peduli sama lo, tapi kepedulianku nggak lo sebut. Gue bilang lo nggak hormat ke gue. Apa itu peduli yang sebenarnya? Peduli itu jadi bumerang kalau tidak tulus. Oke. Dan tulus itu munculnya karena dua hal. Apa itu? Pertama, murni karena Tuhan. Yang kedua, karena dia sadar dia manusia. Nah, kalau yang punya tujuan dalam kepeduliannya itu bukan peduli. Gini. Gi, tolong aku Gi. Aku nggak punya beras, pinjam beras. Nah, itu minta tolong namanya. Wajar kalau terserah lo mau lo tolong atau enggak. Di dalam menolongmu, mau tulus atau tidak, itu minta tolong. Tapi yang namanya peduli, ada orang lapar dan lo dengar, atau lo datang, lo kasih makan. Habis itu lo balik. Nah itu peduli. Tanpa ada mau dikomentarin apa, pokoknya tanpa ada apapun, habis selesai nolong, sudah. Iya, itu peduli. Jadi tanpa orang minta bantuan, kita datang dengan tulus. Habis itu balik. Itu peduli. Jangan pernah berhitung dalam berbuat kebaikan. Nanti Tuhan berhitung juga dengan keburukan kita. Aku tidak yakin banyakkan kebaikan kita daripada buruk kita di mata Tuhan. Jangan pernah pakai kalkulator dengan Tuhan. Nanti Tuhan pakai kalkulator balik. Kayaknya hitungan Tuhan tuh lebih detail daripada hitungan kita. Gitu. Ya sudah, kalau tolong aja. Kalau nggak bisa ya nggak usah, berdoa. Jangan sudahlah orang punya musibah, ya ceramai pula. Kemudian nggak terima kasih kebetulan, namanya lagi musibah kan, panik, capek, itu dia. takut. Berarti termasuk ini juga kan, tidak benar-benar peduli kalau kita menolong habis itu masa sih nggak ngucapin makasih. Nah. Mohon maaf lahir batin, orang buang air besar, orang BAB pernah ditengok nggak? Pernah disesalin nggak? Nggak kan? Nah itulah peduli yang sebenarnya. Dan peduli yang sebenarnya itu dua hal penyebabnya. Pertama, murni karena Allah. Kalau murni karena Allah, berarti tidak peduli orang lain tahu, tidak perlu orang lain tahu, yang penting Allah tahu. Yang kedua, peduli yang benar-benar itu ketika dia sadar bahwa dia manusia. Berbuat baik itu identitas manusia, jadi bukan prestasi. Nah, sering gini, wah dia itu baik, wah karena dia itu ini itu pokoknya intinya menyebutkan dia orang itu sangat baik gitu, makanya jadi sangat istimewa. Nah terus pertanyaan, kenapa seperti itu? Iya, kenapa kayak gitu? Sekarang aku tanya, kenapa jadi istimewa gitu, padahal ya seharusnya. Ya memang seharusnya. Ya memang kan apa istimewanya? Baik itu identitas manusia, fitrah manusia.
Kenapa harus begitu? Pertama, lo punya akal kan? Iya. Dengan punya akal lo berpikir. Ketika lo berpikir, lo jadi tahu dengan apa yang harus dan tidak harus lo lakukan. Itu guna akal pikiranmu. Terus lo punya hati. Otomatis dengan hatimu lo merasa. Merasa kasihan, merasa ini. Nah, kita diberi hati dan akal oleh Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Karena kita tahu ini yang seharus dan tidak harus. Ini yang seharusnya. Dengan akal kita ini akhirnya kita tahu. Yang seharusnya dan tidak. Dengan hati kita ini kita jadi peka. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan itulah yang disebut manusia. Jadi identitas manusia itu ya harus baik. Harus pada tempatnya. Nah, kalau ada orang baik dianggap prestasi, itu berarti dia bukan manusia. Manusia itu seharusnya baik. Hewan dapat hukuman nggak? Enggak deh. Ya karena nggak punya akal. Malaikat ada hukuman nggak? Karena nggak punya nafsu. Nah, manusia ada keduanya. Kenapa disalahgunakan? Makanya diminta tanggung jawab. Yang lebih parah lagi, ada manusia yang menggunakan akalnya dan hatinya hanya untuk memikirkan apa Tuhan itu ada apa enggak. Itu lebih kurang ajar lagi. Hanya karena nggak masuk logikanya. Itu lebih tak tahu diri. Nah, ada orang yang begini yang lebih parah lagi. Bahkan tidak percaya Tuhan. Apalah namanya tuh. Ateis atau apalah segala macam. Karena tidak masuk logikanya. Ngadapin presiden aja gugup. Nggak bisa segampang itu untuk ketemu presiden. Tidak segampang itu untuk tahu presiden lagi di mana. Tidak segampang itu tahu presiden makan di mana. Tidak segampang itu untuk tahu presiden tidur di mana. Dengan presiden aja yang sesama manusia tidak bisa sebebas itu untuk mengetahuinya. Apalagi dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu kata lain dari segala maha. Disebutlah Tuhan. Nah, ada orang berpikir dengan akalnya. Tapi kalau ada, nah itu karena bodoh. Tapi merasa pintar. Namanya juga merasa. Berarti bodoh kan? Iya. Kan gitu. Kenapa kita diminta tanggung jawab oleh Tuhan? Coba. Karena kita punya akal. Dan perasaan hati. Coba kalau kita tidak punya akal. Tidak punya hati. Pasti nggak diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau tidak mau diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Atau tidak mau tidak mau untuk dikasih tahu menjadi manusia yang seharusnya. Sesuka perut ya jadilah hewan. Karena yang sesuka perut itu hewan kan. Nah, kalau yang tidak suka dunia, yang benci dunia, yang meninggalkan dunia dengan alasan bertuhan. Saking ingin dekat dengan Tuhan ya jadilah malaikat. Kan malaikat yang tidak butuh dunia. Gampang kan kita manusia nih. Kalau mau sembarangan, jangan salah kalau dikatakan hewan. Karena hewan sembarangan. Nah, kalau mau suci, bersih, tidak cinta dunia, pokoknya cinta akhirat saja, tidak ada nafsu, tidak ada keinginan, segala macam, ya jadilah malaikat, minta usul dengan Tuhan. Ya Allah ya Robbi, aku capek jadi manusia. Karena kalau jadi manusia, jauh dari engkau. Jadikan aku malaikat. Tanpa sadar, dunia ini kompetisi kita ini untuk jadi pemenang. Kan gitu. Ada yang saking alimnya ninggalkan dunia. Ada yang saking jahatnya kayak hewan.
Maka mohon dengan Tuhan tuh, kalau yang mau sesuka hati, jadikan aku hewan Tuhan, biar gak banyak aturan. Kan gitu. Ada nggak orang ngatur hewan? Hei kucing, baliklah. Hei kucing, jangan kencing sembarangan. Hei anjing, jangan pup sembarangan. Hei babi, jangan pup sembarangan. Hei harimau, pakai baju. Nggak pernah kan orang ngatur binatang. Kenapa ditegur? Lo manusia, kenapa kelakuanmu kayak hewan? Nah, atau ada lagi, pokoknya lupakan dunia. Dunia ini sementara. Udah kayak sangat ngerti. Hanya karena membaca. Yang dia baca itu pengalaman orang, bukan pengalamannya diri sendiri. Orang-orang berilmu itu kan sesungguhnya membaca pengalaman orang. Bukan dia alami. Lupakan dunia, hilangkan hawa nafsumu, jaga matamu dari pandangan kotor, sucilah kamu. Ya minta usul dengan Tuhan untuk jadi malaikat. Biar nggak repot. Nah jangan mendoktrin orang. Menurutku aku paham dengan agamaku. Tapi tidak pernah aku mendoktrin lo. Nah begitu juga, makanya kembali lagi, kenapa kepedulian itu jadi bumerang? Ya karena tidak tulus. Sudahlah, namanya juga orang lagi kesusahan kan, musibah. Ya. Mungkin rumahnya hancur, mungkin panik, ada keluarganya yang meninggal, pasti trauma. Terus dibantu. Nanti dia tidak mengucapkan terima kasih. Bukan berarti dia tidak mengucapkan terima kasih, namanya juga orang panik. Nanti dimaki-maki. Sudahlah dibegituin, sudah tuh buat pula cerita. Ini azab, ini kualat, ini murkanya Tuhan, segala macam. Aku bodoh, lo cerdas. Kita punya bos. Aku tetap dalam kebodohanku. Yang paling bertanggung jawab di bos tuh lo. Tapi bos, katamu kan, udah gua kasih tahu tuh mas bro, begini-begini. Dijawab oleh bos, lo nggak sungguh-sungguh, lo kamuflase. Gitu. Nanti kalau aku udah ganti handphone yang rada bisa selfie, baru kita. Biar bisa foto-foto ya. Ya ngasih tahu aku di Cianjur. Ngasih tahu aku di Cianjur. Itu. Menurutku pertama tadi kuulangi secara teori, karena alam ini sering digunakan. Kenapa alam ini begini? Karena manusia itu sendiri tidak menjaga alam dengan baik. Buktinya yang seharusnya jadi tidak seharusnya. Yang kedua, kalau bicara azab Tuhan, gara-gara tidak berakhlaknya manusia ini, satu dunia bersalah semua di mata Tuhan. Jadi jangan saling vonis. Gitu. Sealim-alimnya orang, sedekat-dekatnya orang, coba tunjuk tangan bahwa aku udah bersih. Jadi jangan saling vonis. Selagi belum sanggup mengangkat tangan bahwa aku paling suci, jadi nggak usah vonis orang gitu. Yang ketiga, karena kemunafikan. Karena kemunafikan. Munafik. Apa obatnya ketika menghadapi orang yang munafik? Biarin aja. Karena dibaikin salah, dijahatin salah. Tapi kalau lo mau tahu orang yang benar-benar bertuhan, ucapnya tidak pernah menyakiti orang dalam kondisi apapun. Hatinya tidak ada iri dengki. Tingkah lakunya
dimanapun berada, tidak merugikan orang. Kenapa seperti itu? Karena hati, ucap, dan tingkah lakunya dituntun oleh Tuhan. Itu. Harusnya malu kita dengan Tuhan, dengan musibah ini. Masa harus ada musibah dulu baru saling peduli? Apa sebelum musibah ini kalian benar-benar tahu keadaan hidup mereka? Apa cuma karena mendengar? Karena melihat lebih baik daripada mendengar. Sebenarnya gimana membedakan orang yang benar-benar sedang butuh pertolongan di luar changer nih ya. Orang yang benar-benar, sebenarnya gimana membedakan orang yang benar-benar sedang butuh pertolongan dan orang yang berpura-pura saja menjual kesedihan gitu. Karena butuh perhatian. Orang yang benar-benar butuh pertolongan itu biasanya tanpa dia minta datanglah bantuan. Karena pengabulan doanya ke Tuhan. Itu orang yang benar-benar butuh pertolongan. Ya Allah ya Robbi, aku tidak tahu siapa yang menolongku. Tapi dengan kebesaranmu dan izinmu, bantulah aku. Nah biasanya dirubahkanlah oleh Tuhan salah satu hambanya untuk datang ke orang itu. Itu tandanya orang yang benar-benar butuh pertolongan. Dia tidak ngomong ke orang malah. Tapi orang punya empati. Tapi kalau yang bercerita dengan segala kesedihan, tolong aja. Setelah dia selamat, lupa dia. Jadi bumerang malah dijelekin. Habis ditolonginnya jelekin. Nolong anjing kejepit kan. Kejepit gigit bebas, kejepit jerit bebas gigit. Ada dua yang bikin orang peduli itu. Di zaman sekarang ini. Peduli karena dilihat. Karena dilihat jadi peduli. Nah, gitu. Yang kedua peduli karena orang itu, karena orang yang dipeduliin itu orang yang hebat. Orang yang bernilai. Sehingga ketika dia peduli ketika peduli sama orang seperti itu akan dapat efek balik. Aku tuh tidak ngerti. Selalu dalam agama itu ada bahasa riya. Selalu diucapkan kata-kata itu. Riya itu adalah ketika kita berbuat baik dan dilihat orang menjadi jumawa, menjadi senang. Itu namanya riya. Nah, selalu diceritakan tentang riya. Tapi apapun yang dilakukan diperlihatkan gimana sih? Ya benar nggak? Jadi kalau di agamaku itu selalu riya. Riya itu adalah perbuatan baik yang dilihat, yang akhirnya mendapatkan pujian, menjadi kita bangga, senang. Artinya sebaik-baik perbuatan jangan sampai dilihat, agar jangan sampai riak. Tapi kok diperlihatkan, jadi gimana? Itu tanda-tanda orang munafik begitu. Melarang tapi dia sendiri memperlihatkan.